Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Minggu juga dimanapun kalian berada. Senang sekali kembali channel Bung Harpa hadir di beranda kalian. Dan seperti biasa kita akan mengulas dan juga mengupdate segala sesuatu yang berbau timnas. Tapi kali ini kita akan jalan-jalan ke luar negeri, tepatnya ke Eropa, ada juga ke Asia. Ya, gua akan menyajikan ke kalian, ini namanya data A1 bukan info A1. Kenapa gua mengatakan data A1? Karena ini gua cari sendiri, gua routing sendiri, bahkan gua lihat sendiri, gua tonton sendiri melalui streaming terkait dengan raport dan juga penampilan para pemain abroad. Ya, karena kalau Liga 1 sudah banyak yang mengulas para pemain timnas yang di Liga 1. Dan yang kedua, gue juga nanti tetap mengulas, tapi nanti setelah putaran 1 selesai. Jadi gue akan mengulas penampilan para pemain timnas yang bermain di Liga lokal ya, seperti Sayuri Bersaudara misalnya di Biak, kemudian juga Hernando Ari misalnya di Persebaya dan seterusnya. Nah, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Tidak kurang dari 15 pemain atau penggawa timnas itu yang saat ini membela klub luar negeri. Ya, mulai dari Thailand, mulai dari Korea Selatan sampai dengan Eropa. Nah, tentunya yang gue janjikan tadi, kalian gak akan dapat di mana-mana info detail ini karena semuanya gue akan ulas. Semuanya akan gue ulas kecuali Bang Jai. Karena Bang Jai baru main nanti malam ya. Mereka atau yang bersangkutan itu akan main di Coppa Italia penyisihan. Itu round awal lah, lawan Brescia nanti malam itu jam 11 malam. Nanti juga akan gue ulas tersendiri. Nah, sisanya ini raportnya sudah pada keluar semua nih teman-teman. Jadi yang pertama ya, langsung aja. Dari 15 pemain ini, jadi intinya ada 4 pemain kemarin itu yang tampil sebagai starter di klubnya masing-masing ya. Ini luar biasa ya, belum pernah mungkin dalam sejarah kita membahas pemain timnas tapi main di luar negeri. Main di klub luar, walaupun tidak semuanya di kasta tertinggi masing-masing negara ya. Yang pertama adalah Calvin Verdong. Ya, ini so far adalah yang paling tinggi kastanya, artinya bermain di Eredivisie. Dan kemarin yang bersangkutan itu main tentunya membela NSC Nijmegen. Sayang kalah timnya 1-2 dari Twente. Tapi Calvin Verdong main sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena gue nonton. Jadi bukan nonton highlight atau baca laporan. Paling enggak sekurang-kurangnya dia ada 2-3 kali ya dia melakukan clearance tackle. Lalu kemudian ada 1 dia naik ke atas. Jadi ini sangat agresif ya. Dia naik ke atas melakukan shooting dengan kaki kiri, paintball, kemudian mengenai salah seorang pemain lawan sebenarnya, tapi nggak handsball, nggak penalti. Kemudian yang satu juga ada dia melakukan tusukan dari kiri, umpannya bagus banget. Jadi kalau kalian yang lihat dia di timnas itu suka naik ke atas, ngasih umpan, delivernya tuh enak, itu kemarin diperagakan berkali-kali. Ya, tapi sayang memang timnya kalah. Dan ini terbukti dengan pelatih Nijmegen, Roger Major, itu mempertahankan yang bersangkutan sampai selesai walaupun timnya kalah karena mainnya memang bagus ya. Yang kedua adalah Ivar Jenner, walaupun dia main di Jong Utrecht atau Utrecht 2 bahasa Belandanya itu ya. Dia memang timnya main satu sama ya teman-teman ya. Main satu sama ya, tapi dia dimainkan 90 menit full. Jadi starter dan full. Jadi ada 2 sejauh ini ya sampai dengan hari ini. Ini gue rekam jam ya 11:30 lewat siang ya. Ada 2 pemain Indonesia yang main di Eropa itu main full time, yaitu Calvin Verdong dan juga Ivar Jenner ya. Dan dua-duanya mainnya bagus. Ivar Jenner gue jujur hanya ngeliat highlightsnya, jadi gue nggak bisa terlalu komen. Yang pasti dia mainnya full ya. Dan timnya bermain imbang 1-1 dengan Helmond Sport. Ini di Eerste Divisie ya. Jadi kalau Verdong di Eredivisie, kalau Ivar Jenner di Eerste Divisie. Tapi nggak apa-apa ya, kemarin juga awal musim, pramusim itu dia sempat ada 1-2 kali lah didorong ke tim utama ya. Tapi ya tampaknya masih harus bersabar, tapi nggak masalah, paling nggak dia di Jong Utrecht dia main full time. Yang batch kedua adalah main starter tapi tidak full. Nah, ini dia El Klemer, Rafael Strijk ya, kemarin main sebagai starter
Tapi sayang salah satu pemain Ado Den Haag itu ada yang kena kartu merah ya, sehingga akhirnya awal babak kedua itu kemudian menit 61 Ado Den Haag melakukan pergantian strategik ya, artinya menarik strike salah satunya dengan kemudian ada dua pergantian pemain lah intinya, tapi strike dikeluarin kemudian dimasukin pemain yang lebih bertahan. Dan ini untuk ya strategi juga untuk menghindari kekalahan dan hasilnya ya permainan berakhir imbang ya, jadi nggak terlalu buruk. Dan kemarin strike itu memberikan satu bahasa gue itu create chances. Jadi golnya itu sebenarnya diawali dari pergerakan dia dari kiri seperti biasa lah, kalian tahu kan, ngelewatin 2 atau 3 orang, kemudian scrimmage dan akhirnya jadi gol ya. Jadi golnya Ado Den Haag itu yang terjadi di babak pertama itu salah satunya diawali pergerakan dari Rafael Strijk ya. Kalian yang sering nonton timnas pasti tahu lah gimana kira-kira gerakan dia ya. Tapi itu tadi setelah bermain dengan 10 orang akhirnya Ado Den Haag harus kebobolan di menit 69 dan akhirnya tetap sama. Tapi nggak apa-apa, yang penting Strijk main sebagai starter dan mainnya cukup bagus menurut gua ya. Itu gua nonton hampir full lah gitu, walaupun ganti-ganti juga dengan pertandingan karena jamnya ini beririsan dengan City lawan United dan juga beririsan dengan Nijmegen. Tapi duluan Ado Den Haag. Ado Den Haag itu main 9.30, Nijmegen itu main jam 11.45 gitu. Jadi ya mirip, hampir beririsan lah gitu ya. Nah, yang kemudian itu yang main starter ya. Jadi ada 3, sebenarnya ada satu lagi starter tapi dia belum WNI, yaitu Mauresmo Hiroke. Nah, ini juga sama nih. Kebetulan yang bersangkutan kemarin main, ini kita tahu ya, ini klubnya Jens Raven juga, main di Dordrecht dan dia main sebagai starter. Ya cukup baik juga penampilannya ya, ini gue juga nonton sepintas, tapi sayang dia harus ditarik keluar di menit ke 68 ya, meskipun ini juga sebagai langkah sebagai strategi dari pelatih dari Dordrecht, Melvin Boyle, untuk mempertahankan keunggulan ya. Jadi ini bukan karena dia mainnya jelek. Kalau gue nonton sepintas mainnya bagus kok gitu ya. Jadi ini yang banyak sering kalian tanyakan, Mauresmo Hiroke mainnya bagus. Dan kemarin juga setelah pertandingan dia berfoto bareng Fardy Bahdim sama satu lagi siapa ya, pokoknya dia foto lah, salah satunya tuh Hiroke itu dengan Fardy Bahdim. Jadi mungkin ini juga kode untuk segera Hiroke mau jadi warga negara Indonesia atau dinaturalisasi supaya menambah kekuatan tim nasional kita dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia nanti yang akan segera bergulir dalam waktu 20-an hari lagi. Nggak lama lagi ya, bentar lagi kita udah akan tanding lawan Arab Saudi dan juga Australia di batch pertama. Oke, itu tadi dari para pemain yang satu lagi pemain yang tapi nggak tadi yang starter ya semua ya. Nah, ini masuk yang dari bangku cadangan. Yang paling menarik adalah Asnawi ya. Kemarin Asnawi itu main dari bangku cadangan, hanya main sekitar 10 menit ya di luar injury time. Dan pas dia masuk itu timnya Port FC itu dalam kondisi tertinggal tertinggal 0-1. Nah, begitu dia masuk, kemudian menit 85, menit 89 dan di injury time Port FC itu mencetak gol ya, walaupun Asnawi main hanya bukan 10 menit lah, mungkin 14 menit, 15 menit ya, karena injury time ya. Dia masuknya menit 80, tapi dia langsung memberikan impact ya. Jadi kita berharap dan berdoa semoga karir Asnawi semakin baik dan semakin mendapatkan tim inti ya di sisi kanan pertahanan dari Port FC semakin reguler. Dan menurut gua di pertandingan selanjutnya itu Port FC akan menghadapi Chiangrai United. Menurut gua dia pasti akan dapat minute play lebih banyak lagi, minimal kalaupun cadangan tapi dimaininnya lebih banyak lah kesempatannya. Syukur-syukur dia dikasih kesempatan sebagai starter ya, supaya karirnya terus berkembang dan ya semakin memberikan kontribusi juga kepada tim nasional. Nah, itu tadi. Kemudian yang main-main semua udah. Nah, ada yang sudah masuk line up tapi tidak dimainkan sama sekali. Ya ini kita harus bersabar. Gua nggak tahu bikin judul timelinenya apa. Mungkin apakah penghangat bangku cadangan atau mungkin harus bersabar, yaitu yang pertama adalah Nathan Choaon ya. Ini kita lihat bagaimana Swansea kemarin itu
sayang juga kalah dari Middlesbrough ya. Ini tim langganan IPL sebenarnya Middlesbrough, Swansea juga pernah. Tapi kemudian dia tidak dimainkan sama sekali, walaupun ya mungkin karena timnya tertinggal ya. Jadi mereka butuh juru gedor daripada bertahan. Mungkin kalau Swansea-nya unggul 2-0 untuk mempertahankan keunggulan, bukan tidak mungkin Nathan Chow dimasukkan untuk memperkuat atau memperkokoh pertahanan. Jadi harus bersabar, kesempatan itu akan datang bagi mereka yang bukan kesempatan, kesuksesan itu datang bagi mereka yang sabar. Itu kata slogan sebuah iklan minuman ya. Oke. Kemudian juga Sandy Walsh juga sama, dia juga di klubnya di Mechelen juga cadangan tapi tidak dimainkan. Dan tentunya ada Elkan Bagot ya, walaupun sebagian kita terbelah, ada yang suka, ada yang sebel segala macam, tetap dia warga negara Indonesia dan tetap dia masih punya kans untuk membela timnas kita, dan tetap dia masih kans juga untuk katakanlah mendorong kesempatan kita untuk tampil di Piala Dunia ya. Kita nggak pernah tahu ya, hari ini mungkin friksi tapi besok mungkin juga kembali berkawan dan akhirnya membuahkan hasil yang manis. Siapa tahu ya. Sekali lagi dia masih warga negara Indonesia, jadi gua harus adil untuk memberitakannya. Dia dicadangkan saat timnya dia dipinjamkan ke Blackpool, kita semua tahu, dikalahkan oleh Crewe Town 2-1. Sama nih situasinya dengan Nathan, timnya tertinggal 2-0, jadi kemungkinan pemain bertahan untuk masuk itu kecil. Kecuali kalau Blackpoolnya unggul 2-0 atau 3-0 atau bahkan 1-0 sekalipun, biasanya pemain bertahan punya kans untuk main ya, karena pasti pelatih akan mencoba mempertahankan keunggulan. Oke. Jadi tadi yang cadangan nggak dimainin itu, atau istilah kalian camat ya, tapi bukan camat lah, jangan bilang camat, itu Nathan Chow di Swansea, kemudian Elkan Bagot di Blackpool, dan juga Sandy Walsh di Mechelen. Nah, khusus untuk Nathan menurut gua it's okay ya, seperti yang gue bilang tadi, pertama sabar, kedua even better daripada di cadangan di klubnya sebelumnya, Herenveen ya, waktu dia dipinjemin. Jadi lu cadangan di klub kasta kedua sepak bola Inggris di Championship itu lebih baik daripada lu cadangan di klub papan tengah di Eredivisie. Ini menurut gua ya. Kalau Elkan Bagot ya sama, mesti sabar juga, dan juga Sandy Walsh kita belum tahu. Nah itu tadi ya, 3 pemain yang dimasukkan line up tapi tidak main sama sekali, tidak dapat minute play. Nah kalau Jai besok ya kita akan bahas. Kemudian ada beberapa pemain yang memang jadwalnya belum main, yaitu ada Sean Patinama, nanti baru main minggu depan, jadwalnya minggu ini nggak ada, gue nggak tahu kenapa. Kemudian, nah Justin Hapner, kalau Justin Hapner ini gue nggak tahu, secara official dia sudah dipinjamkan ke Norrköping, atau tulisannya Norrköping, dari klubnya apa namanya ya, Wolverhampton, tapi namanya nggak ada di line up sama sekali. Nah, gue nggak tahu jujur apakah cedera atau memang ada proses administrasi yang belum beres. Tapi jelas dia udah firm dipinjamkan ya, karena di Wolverhampton gue rasa juga levelnya berat lah untuk dia masuk tim utama saat ini ya. Kita nggak tahu nanti. Dan beberapa pemain yang juga mesti gue update adalah Jordi Amat. Jordi Amat kemarin JDT sebenarnya menang besar ya dari lawannya, gue lupa 6-1 lawan siapa gitu ya. Tapi dia nggak ada karena cedera ya. Kalau Jordi Amat cedera mungkin udah faktor U ya. Dan juga nanti kan dia juga lawan Arab nggak bisa main kan. Lawan Arab ya dia nggak bisa main. Bahkan lawan Australia juga nggak, karena dia dapat kartu merah kemarin. Jadi 2 pertandingan direct dia nggak bisa main. Ya tapi tetap gue update. Jadi dia sedang cedera, nggak tahu cederanya parah atau enggak. Dan kemudian juga Pratama Arhan. Nah, ini Pratama Arhan sedikit ya teman-teman ya, gue kasih info. Ini aneh ya. Jadi benar yang dibilang oleh beberapa teman di beberapa grup juga WhatsApp. Ini lebih banyak KFC buat timnas daripada buat klub. Ya, jadi mungkin harus dipikirkan ulang juga nih. Karena di line up pun nggak ada teman-teman ya. Oke lah, mungkin kita bisa berdebat, latihan di sana tetap lebih bagus, mentality lebih tertempa, asupannya juga pasti lebih bergizi dan seterusnya. Tapi kalau lu nggak punya competitiveness level dalam jangka panjang, ini akan susah juga. Ya apalagi back kiri aja, kalau kita lihat Calvin Verdong luar biasa. Ya kalau Pratama Arhan tidak bisa dapat klub yang memainkan dia reguler, ini akan berat buat dia untuk bisa bersaing. Nah, dia udah beberapa pertandingan itu tidak ada di line up. Jadi terakhir itu nama dia ada di line up ya, walaupun nggak main, itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli dia cadangan dan tidak dimainkan. Dan satu-satunya caps dia bersama Suwon FC itu adalah mungkin 2 bulan lalu ya, waktu dia masuk di pertengahan pertandingan, kemudian itu pun kartu merah. Nih, jadi ini tanda tanya juga nih ya, kita mungkin luput dengan progres atau perkembangan dari Pratama Arhan, tapi gue lihat kok ada isu di sini ya. Tapi ya kita nggak tahu. Kalau menurut gue sih
Ya kayak Asnawi itu lebih baik ya keputusannya ketika dia di Ansa Greeners kalau nggak salah itu nggak dapat minute play, kemudian dia pindah ke Port FC yang ya kita lihat dia lebih lebih dapat jam terbang, lebih dapat pengalaman, jadi kemampuannya juga terasa atau terjaga minimal. Nah, dua pemain ini terakhir sebelum gue tutup yang juga menjadi tanda tanya buat kita semua dan juga memberikan kita sedikit worry atau kekhawatiran adalah Ragnar Rotmangun dan juga Tom Hai. Kenapa? Karena dua ini belum ada informasi sama sekali dapat keklub nih. Sementara kita lihat dengan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang tinggal menghitung, mungkin dibilang hari sih enggak ya, sekitar 3 minggu lagi lah kurang lebih, 3 minggu 5 hari lah atau 3 minggu 4 hari. Ini sangat mengkhawatirkan teman-teman, karena menurut gua awal musim ini adalah golden time bagi para pemain timnas. Ini kita bicara interest untuk tim nasional kita ya, buat mereka-mereka yang sudah dapat klub. Jadi mereka udah panas mesinnya. Nah takutnya kalau Tom Haye nanti baru main minggu depan atau bahkan 2 minggu lagi, jadi baru main sekali 2 kali, belum panas, tapi tiba-tiba udah langsung high speed di timnas di kualifikasi, ini takutnya nggak perform. Ya memang gue yakin lah mentalitas seperti Ragnar dan Tom Haye, mentalitas Eropa pada umumnya biasanya mereka akan menjaga kebugaran. Tapi tetap ya beda ketika kita bisa dalam suasana klub, dalam suasana kompetisi, itu pasti lebih teruji, lebih tough ya. Jadi ini yang gue nggak ngerti kenapa begitu lama Tom Haye dan Ragnar Rotmangun sejauh ini yang gue tahu belum dapat klub. Jadi kita berharap dua pemain ini bisa segera dapat klub supaya ya fitness mereka, kemudian juga daya saing mereka, ketangguhan mereka, mentalitas mereka terjaga juga, dan implikasinya adalah buat tim nasional kita di kualifikasi nanti, di mana tanggal 5 September kita akan menghadapi Arab Saudi, dan ini tidak mudah ya. Mudah-mudahan kita setidaknya bawa pulang atau mencuri 1 poin dari Jeddah, dan kemudian kita akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno yang dalam mungkin seminggu ini gua akan update ya kondisi lapangannya. Jadi kalau berapa waktu lalu mungkin kalian juga bisa ngelihat kondisi lapangannya memang masih baru diperbaiki ya. Nanti sekitar ya seminggu ke depan lah gua akan update lagi kondisinya seperti apa ya, karena ini sudah menghitung minggu, nggak lama lagi. Kita harus semua bersiap ya, pemainnya bersiap, pelatih juga Sintayong juga harus bersiap, termasuk pelatih barunya, dan juga lapangannya juga harus bersiap, dan fansnya juga harus bersiap rogoh koceknya untuk membeli tiket nanti. Oke. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itu dia paparan gua agak lumayan panjang untuk menemani hari Minggu kalian. Mungkin sedang makan siang atau sedang ya dengan keluarga, dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bisa menjadi teman kalian di hari Minggu. Terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu dan sampai nanti. Bye-bye.